Bagaimana kabar saudara hari ini? Wow, tanpa terasa saudaraku kita masuk pada bagian yang kedua dari seri firman di bulan November ini, Unshakable. Unshakable. Dan pada bagian yang kedua saya akan berbicara tentang tes tahan uji. Nah, yang jadi masalah dengan tahan uji justru baru terbukti saat ada ujian, kan gitu Pak? Tahan uji tidak akan bisa dilihat dalam kondisi yang baik. Tahan uji baru muncul kalau ada ujian. Dan tahan uji ini berbicara tentang kualitas, Bu. Berbicara tentang quality. Saudara bisa membeli barang seperti kita, kalau beli barang ya saudaraku, kita tuh bisa beli barang dengan penampakan yang sama persis. Tapi durability-nya, ketahanannya bisa beda loh. Padahal durability, ketahanan ini yang menentukan di masa datangnya goncangan, di masa ada pressure tekanan, saudara kuat atau enggak. Itu sebabnya saudaraku kalau di pasaran saudara membeli barang yang penampilannya sama tetapi durabilitasnya beda, saudara sebut barang apa? KW. Tinggal KW yang keberapa. Saya tuh pernah saudaraku satu waktu saya pergi ke Cina, saya tuh seneng banget gitu. Nemuin USB saudara. USB bagus, keren, cakep. Bagus-bagus. Wah, saya senang banget. Harganya murah. Ibu-ibu paling tertarik kalau udah nemu barang bagus, murah, saudaraku. Wah, kita borong, kita coba kan. Masih belum pinter gitu, saudaraku. Kita coba beli banyak. Barangnya oke, kita coba di sana oke, saudara. Sampai ke Indonesia, 1 minggu rusak, saudara. Aduh, padahal kelihatannya bagus, kelihatannya sama, semuanya oke. Perhatikan ini saudaraku, tampilannya boleh sama. Saudara di sini semua sama-sama orang Kristen. Sama-sama anak Tuhan. Tapi ketahananmu yang akan menentukan pada saat goncangan datang, pressure, tekanan ada, pertanyaan saya, apakah engkau bisa bertahan sampai akhir? Doa saya hari ini saudaraku, firman Tuhan di minggu yang kedua ini mengingatkan kita kembali, ujian hanya bisa dilalui, tahan uji hanya bisa dibuktikan pada saat saudara lulus ujian. Senggol kiri kanan, jangan takut dengan ujian. Pertanyaannya sekarang, Pastor, kalau gitu what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Apa kuncinya, Pastor? Actually it's simple. Tidak ada yang membedakan para pahlawan iman dengan saudara yang ada di tempat ini. Yang membedakan hanya satu kualitas yang mereka punyai, yaitu kemampuan mereka untuk bertahan di masa sukar. Jadi kuncinya Pak, actually it's very simple. Belajar untuk tetap berdiri teguh dalam iman. Simpel tapi nggak gampang. Saudara sebut sama saya nama-nama pahlawan-pahlawan iman, saudaraku. Dalam Alkitab. Boleh nggak saya sebut salah satunya Ishak? Kelihatannya simpel ya saudaraku. Alkitab mengatakan dan semua orang pasti mau, aminnya pasti keras. Ishak menjadi kaya. Semakin lama, kian kaya, menjadi sangat. Itu kalau saya udah nyebut itu semua orang aminnya pasti kenceng, saudara. Siapa yang gak mau? Tapi yang gak diketahui banyak orang, saudaraku, latar belakang dari ayat itu
dimunculkan adalah Ishak sedang ada di masa kelaparan dan kekeringan. Tapi Tuhan ngasih instruksi, nabur. Orang hanya bisa nabur kalau berkelebihan. Kalau saudara dalam keadaan yang kurang, apa yang ditabur? Untuk makan aja enggak cukup. Saudara hanya bisa nabur kalau yang dimakan perut sudah kenyang, masih ada sisa, ya ditabur. Tapi ketika Pak, bagaimana kalau perut saudara aja kenyang enggak, perut keroncongan, perut kriuk-kriuk. Tapi Tuhan ngomong, tabur. Saya bisa membayangkan pada saat Ishak melakukan itu ya, mungkin dia melakukan dengan tetesan air mata loh saudara. Karena setiap benih yang dia buangkan ke tanah, perut ini berbicara lain saudaraku. Saya nggak tahu berapa lama Ishak nggak bisa makan pada saat itu. Karena keadaan sudah sangat buruk sekali. Tapi Tuhan ngomong, tabur. Keteguhan dan keberanian hati Ishak untuk memegang imannya sampai akhir terlepas dari keadaan. Itulah yang menjadikan Alkitab mencatat dia menjadi kaya. Kian lama, kian kaya, menjadi sangat kaya. Saya nggak tahu dengan sebagian dari orang Kristen yang masih berpikir bahwa being a Christian Pak, itu bisa skip masalah gitu. Pastor nggak bosan-bosannya ngomong ini terus. Karena memang kenyataannya masih sangat banyak orang berpikir seperti itu. Kalau saudara berpikir tentang privilege ya saudaraku. Bu, Ishak kurang privilege apa? Ini anak perjanjian loh. Dia punya semua privilege. Tapi toh, come on, Ishak nggak lewat. Kelaparan dan kekeringan itu bukan tidak mendatangi Ishak. Ishak ngalami. Tapi ketika dia memastikan kakinya berdiri teguh, terlepas dari semua yang dia alami, dia jalankan instruksi dengan taat, tanpa melihat apapun, disitulah something happen. Sebut pahlawan iman siapa lagi saudaraku? Yosua, Kaleb, layak ya disebut pahlawan iman ya saudaraku. Saya itu ada momen-momen tertentu dalam kehidupan saya di mana saya hampir menyerah saudaraku. Tuhan tuh bukakan saya kisah tentang Yosua. Dan itu membuat saya nangis. Kenapa? Karena waktu itu saya sedang protes, saya nggak terima, saya intinya berproses sama Tuhan lah. Tuhan kasih saya kisah Yosua ini saudaraku. Dari situ Tuhan berbicara, 40 tahun Yosua dan Kaleb ada di padang gurun, itu bukan salah mereka loh. They've done nothing wrong. Tuhan suruh mereka maju, Tuhan janjikan, aku akan menyertai kamu maju ke tanah perjanjian. Apa yang mereka lakukan? Mereka maju, iman mereka kokoh. Menurut saudara, yang mereka lihat dengan yang dilihat oleh 10 pengintai di tanah Kanaan itu sama atau enggak? Sama. Menurut saudara, mereka ngelihat enggak raksasa segede-gede itu saudaraku? Lihat. Menurut saudara, mereka ada enggak rasa takut? Nonsen enggak ada. Tapi terlepas dari semua yang mereka lihat dan semua yang mereka rasakan itu mereka ngomong. Karena Tuhan sudah ngomong, Tuhan akan menyertai kita. Maju. Mereka salah apa? They've done nothing wrong. Tetapi karena 10 pengintai mengatakan, kami seperti belalang. Kalau kami maju, kami hanya akan diinjak. Nyenenginnya lagi, Musa mendengarkan perkataan mereka dan mereka enggak maju. Saya kasih gambaran boleh enggak Bapak Ibu di sini? Berapa banyak di sini yang sudah menikah boleh lambaikan tangan? Oke, turunkan tangan saudara. Ini yang saya ambil yang simpel aja ya. Bapak Ibu, kalau ada nih ya, gara-gara, ibu-ibu aja lah. Gara-gara keputusan suami yang salah, mengambil keputusan ekonomi yang salah, akhirnya selama 40 tahun saudara menderita gara-gara keputusan suami. Saya tanya, marah enggak? Ibu-ibu, halo. 40 tahun saudara menderita gara-gara suami salah ngambil keputusan keuangan. Masih bersama aja bagus.
Kira-kira saya kasih gambaran sesederhana itu, saudaraku. Yosua dan Kaleb harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. It's not their mistake. Menurut saudara, pernah nggak ada momen-momen di mana kalau itu saudara ya? Gara-gara 10 orang itu kok, itu Musa masih dengerin lagi. Ada nggak momen-momen itu? Ditambah selama 40 tahun Yosua melihat di kiri kanannya orang-orang yang dia kenal berguguran. Manusia itu punya psikologi yang sangat menurut saya unik sekali, saudaraku. Saya boleh tanya saudara enggak? Menurut saudara saya pakai baju warna apa? Hijau army. Bagaimana kalau saya pakai baju warna hijau army and then ada orang, saudara tanya kan dijawabnya pasti hijau army. Tapi terus kemudian ada orang yang ngomong sama saudara, enggak, itu telur asin. Saudara ketawa dong, 100 orang nih ngomong yang sama, telur asin. Sampai pada batasan orang kesekian, saudara akan gini, iya ya. Telur asin ya? Mungkin mata saya yang salah ya? Saudara mengerti maksud saya? Bukan hanya mereka di padang gurun 40 tahun karena kesalahan orang lain. Again and again mereka melihat satu demi satu berguguran. Itu waktu saya dibukakan Tuhan pemahaman mengenai Yosua ini saya nangis. Tadi saya ngobrol sama beberapa orang dan Tuhan tuh kayak bukakan saya lagi. Yang Tuhan butuhkan dari saudara itu enggak banyak. Tuhan cuman butuh engkau untuk bertahan. Kenapa? Karena peperangan itu miliknya Tuhan. Dia yang berperang buat engkau. Tapi bagianmu di tengah semuanya itu bertahan. Tetap berdiri teguh di dalam iman apapun yang terjadi. Simpel tapi enggak gampang. Yang membedakan Yosua Kaleb, yang membedakan Ishak dari yang lain-lain enggak banyak. Mereka cuman punya satu kualitas ini Bu, tahan uji. Mereka mempertahankan diri mereka, mereka tetap berdiri teguh terlepas apa yang sedang mereka alami. Mereka tidak memilih untuk mundur, mereka tidak memilih untuk meninggalkan Tuhan, mereka tetap bertahan. Doa saya kualitas ketahanan yang seperti ini dimiliki setiap jemaat dan pelayan Tuhan keluarga Allah di tempat ini. Boleh saya dengar aminnya yang paling keras. Kalau mau tepuk tangan boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pastor, kalau seperti itu Pastor, apa yang harus saya lakukan? Karena saya melihat saudaraku, banyak orang di tengah-tengah masa yang tidak mudah karena punya ketahanannya rendah. Bukan karena nggak ngalamin masalah loh, sama, masalahnya sama. Tapi ketahanannya rendah, durability-nya rendah. Saya kemarin baca satu kisah saudaraku dari seorang miliarder, bukan miliarder ya, udah triliuner lah kalau di Indonesia saudaraku. Di tahun 2007 ya saudara, berapa banyak yang setuju dengan saya, uang yang sama yang saudara punya di tahun 2007 dengan uang yang sama saudara punya sekarang harganya sudah lain saudara. Nilainya sudah lain. Sepakat ya. Menurut saudara orang yang punya kekayaan 450 triliun di tahun 2007 itu kaya atau enggak? Sepakat dong kalau itu saudara. Oke. Adolf Merkel, CEO saudaraku dari Merkel GmbH. Saudara pernah kalau beli sampo beli apa ada GmbH.
Nah, itu merek yang sudah mendunia, saudaraku. Kekayaannya mencapai 450 triliun. Terkena pukulan di tahun 2007-2008, krisis ekonomi, perusahaannya bangkrut, saudaraku. Yang dimaksud dengan bangkrut itu bukan nggak punya apa-apa loh, saudaraku. Dari 450 triliun tersisa beberapa puluh triliun. Tapi bunuh diri, saudara. Sebagian dari saudara akan ngomong sama saya, Pastor, jangankan triliun. Menurut saudara, punya miliar aja udah kaya enggak sih? Kalau 450 triliun katakan jadi 20 triliun, masih kaya enggak sih? Tapi dia bunuh diri, saudara. Apa yang membedakan? Buat sebagian dari saudara, saudara akan sini Pastor kasih ke saya aja. Saya enggak akan bunuh diri, Pastor. Saya akan sukacita sekali. 20 triliun it's not like a small amount, saudaraku. Yang membedakan, saudara, adalah durability, ketahananmu. Ketahanan inilah yang akan menentukan apakah engkau menyelesaikan pertandinganmu sampai akhir. Yang jadi masalah hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya yang akan selamat. Itu yang jadi masalah. Hari ini saudaraku boleh enggak kalau seperti itu saya ajak saudara ngelihat yuk. Supaya kalau kita diuji, ada ujian datang kita siap. Boleh enggak saya bagikan kepada saudara 4 macam ujian dalam kehidupan. Supaya pada saat ujian itu datang, you know what to do gitu. Karena kalau saudara tidak merasa itu adalah sebuah ujian, ya saudara enggak siap. Tapi kalau saudara tahu, akan ada ujian nih, get ready dulu gitu. Pada saat ujian datang, saudara udah siap gitu. Yang pertama saudara, yang saya sebut sebagai ujian adalah masalah. Masalah itu masuk pada jenis ujian pertama. Saudara ngelihat saya, mungkin saudara ngomong kayak gini, kali Pastor gitu kan. Masalah itu ujian, oke. Saya akan mengajak saudara memahami prosesnya, kenapa sih sampai ketika seseorang menghadapi masalah, mereka bisa mundur. What happened gitu, apa yang terjadi gitu. Kalau mau berbicara hanya masalah saja, semua orang, boleh saya tanya saudaraku, berapa banyak di sini yang gak punya masalah? Angkat tangan. Saya kasih 1 saudara. Kalau ada yang angkat tangan, saudara, saya gak punya masalah Pastor, yuk bagi-bagi gitu saudara. Tapi saya rasa kalau saya tanya seperti itu tidak akan ada orang yang angkat tangan. Artinya semua orang punya masalah kan? Tapi kenapa ada orang-orang yang punya masalah dan mundur, ada orang-orang yang punya masalah tapi tetap bisa bertahan Pak? Boleh nggak saya tarik, saya lihat saudaraku. Apa yang membuat, apa yang bisa dilakukan oleh masalah dalam kehidupan seseorang? Kita lihat dulu. Kita buka dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Ada seorang raja, saudaraku, terlepas dari semua fasilitas semua apa segala macam yang dia miliki sebagai seorang raja. Lihat ya, ini yang dia lakukan. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Ada nggak di sini yang pernah ngalami seperti itu? Kok Tuhan izinkan? Kok Tuhan tega? Ngapain? Kalau Tuhan aja tega ngapain? Cari Tuhan lagi. Kan seperti itu saudaraku. Nah, saya akan menarik saudara, membawa saudara pada satu pemahaman, apa sih yang sebenarnya terjadi? Ketika masalah datang, selalu, perhatikan ini saudaraku, ketika masalah datang, selalu hal pertama yang diserang oleh masalah adalah iman. Masalah akan mempertanyakan di mana Tuhanmu. Masalah akan mempertanyakan kenapa kok Tuhan nggak nolong kamu. Ada satu ayat
Saya nggak bukakan ini saudaraku. Tapi ayat itu ngomong yang pertama diserang oleh masalah adalah at first imanmu. Tapi next dia akan menyerang existing of God in your life. Tuhanmu ada nggak sih? Jangan-jangan Tuhanmu sudah nggak ada. That's what the problem will do. Nah, ketika saudara ngadepin ini, hopefully by now saudara sadar masalah itu ujian. Pastor, berarti apa yang harus saya lakukan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang membuat ada orang yang kuat dan ada orang yang enggak kuat adalah masalah jaga hati. Masalahnya urusan hati dan pikiran itu punya dua gerbang, saudara. Telinga yang kau dengar, mata yang kau lihat. Dua gerbang inilah yang akan dipakai untuk menyerang hati. Banyak orang yang jadi masalah adalah tidak tahu dan tidak punya tombol on off di mata dan telinganya, saudara. Kapan ngecilin, kapan gedein, kapan matiin, kapan hidupin. Saya kasih bukti boleh? Oke, kumpullah arisan dong, arisan, ibu-ibu arisan. Ada satu ibu datang ke ibu yang lain. Jeng, tahu nggak Jeng? Itu kemarin di grup sebelah, Jeng dijelek-jelekin loh. Saya tanya kebanyakan ibu-ibu, kalau dengar seperti ini akan ngomong apa? Udah tahu, nggak usah ngomong. Atau, hah? Iya. Siapa? Ngomong apa? Saudara ngerti yang saya maksudkan? Udah tahu dijelek-jelekin kan? Saya tanya, dijelek-jelekin bakalan sakit hati enggak? Kalau didengarkan lebih lanjut sakit hatinya tambah parah enggak? Tapi kan didengerin toh. Bahkan sukanya gini, apalagi? Ngomong apa lagi? Saudara ngerti yang saya maksudkan? Pastikan saudara tahu bahwa jalur masuknya adalah telinga dan mata. Pastikan saudara bisa membatasi apa yang kau izinkan masuk melalui telingamu dan matamu. Karena selama saudara tidak menjaga hati saudara, masalah itu akan menggempur saudara. Seperti yang saya sampaikan, yang pertama dia akan menyerang imanmu. Yang kedua dia akan menyerang the existing of God in your life. Jadi hari ini saya ajak saudaraku, biar melalui firman ini kita belajar, kalau itu diserang, kalau itu terjadi, saudara tahu what to do, apa yang saudara harus lakukan. Apa yang saudara lakukan? Jaga apa yang kau dengar, jaga apa yang kau lihat. Oke. Yang kedua saudaraku, yang sering kali menyerang kita itu namanya adalah aniaya dan intimidasi. Pastor, zaman sekarang apakah masih ada aniaya? Maybe kalau di kota besar seperti ini saudara sudah tidak terlalu merasakan. Yet di seluruh Indonesia ini aniaya just because you are a Christian itu masih terjadi saudaraku, and it's real. Tetapi di zaman dulu saudaraku, menjadi orang Kristen itu tantangannya besar sekali saudara. Menjadi orang Kristen bisa berakibat kematian buat saudara. Kalau di zaman sekarang mungkin ya saya akan bawa lebih relevannya ya saudaraku. Ketika saya masih remaja ya saudara, teman-teman saya itu bisa, setiap kali saya datang ke sekolah ya saudaraku, just because I'm Christian, karena saya benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, saya rajin ke gereja, saya rajin pelayanan, teman-teman saya itu bisa manggil saya gini, tuh pendetanya datang. Pernah dengar kayak kata seperti itu enggak ya? Tuh, pendetanya datang. Saya sekarang berpikir ya saudaraku, mungkin ya saudaraku, karena sudah ada banyak orang yang nubuatin saya beneran jadi pendeta gitu saudara. Tapi kadangkala ketika saya remaja saya juga ngalami saudaraku. Sejak saya komitmen terima Yesus, saya mengambil satu komitmen dalam hidup saya nggak akan pernah mau nyontek Pak.
Teman saya nggak masalah dengan komitmen saya ini, saudaraku. Kamu nggak mau nyontek nggak apa-apa, tapi mereka masalah dengan komitmen kedua saya dan nggak mau ngasih contekan. Nah itu mereka masalah, saudara. Karena saya nggak mau nyontek dan saya nggak mau kasih contekan, setiap kali, sering kali mereka akan ngomong, ah kamu sok suci, sok kudus. Itu bentuk intimidasi loh saudaraku. Saya bawa lebih relevan lagi boleh Bapak Ibu. Pernah dengar nggak kasus-kasus di mana saudara nggak bisa naik jabatan tertentu hanya karena saudara orang Kristen? Atau ya pintu ditutup buat saudara karena apa yang saudara percayai? Mungkin hal yang seharusnya bisa diberikan kepada saudara, but because you're a Christian, ditutup untuk saudara. Jadi intimidasi dan aniaya itu akan selalu ada dalam bentuk paling kecil ya saudaraku, yaitu verbal, yang paling sederhana, ataupun memang dalam bentuk mungkin ya kenyataan, aniaya yang real, ataupun dalam bentuk apapun. Nah, Pastor, what should I do? Banyak orang akhirnya jatuh dari intimidasi dan aniaya karena selama ini menganggap kalau saudara difitnah, dicela, saudara marah. Saudara jengkel. Saudara merasa tidak diperlakukan dengan adil. Pengennya bales, kan? Enggak ya Bapak Ibu. Nah, boleh enggak sekarang saya ajak saudara untuk melihat ini dari segi POV. Kalau anak zaman sekarang ngomongnya apa? POV. Point of view yang berbeda. Karena firman Tuhan ngomong kayak gini. Berubahlah engkau oleh pembaharuan budimu. Saya ganti, berubahlah engkau oleh pembaharuan POV-mu. Point of view. Hal yang sama dilihat dengan cara yang beda, hasilnya bisa beda loh. Karena cara lihatnya beda, kesimpulannya beda, analisasnya beda, tindakannya bisa beda. Pastor, yang namanya fitnah di mana-mana ya tetap fitnah. Betul. Tapi boleh nggak saya tarik saudara untuk melihat fitnah, celaan dari sudut pandang firman Tuhan? Maksudnya gimana Pastor? Karena banyak kali nilai-nilai dunia dengan nilai-nilai firman itu beda. Pak, saya kasih contoh boleh? Dunia ngomong gini, selama kamu masih ada di dunia ini berputar. Sebentar kamu di atas, nanti kamu di bawah. Itu nilai dunia. Firman ngomong Bu, engkau tidak akan turun, engkau akan terus naik. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Saudara bisa melihat a different POV ya. Point of view yang berbeda. Dunia ngomong berputar, tapi kalau firman Tuhan ngomong kamu terus naik. Tapi karena saudara sudah terbiasa dengar dunia, dengar firman, saudara ngomong apa? Apa enggak sombong ya? Kadang kita bisa salah loh saudaraku. Kadang kita bisa jadi ragu gitu. Apa ya benar begitu ya? Tapi kan katanya enggak begitu. Nah, saudara bisa ngerti? Dunia bilang jujur, kalau orang Jawa bilang jujur, ajur. Bahasa Indonesianya apa Bu Nita? Jujur, hancur. Tapi firman ngomong, orang yang jujur justru langkah kakinya menjadi semakin kuat. Saudara lihat perbedaannya? Orang dunia bilang, kalau engkau difitnah, engkau dicela, ada hukumnya tuh, apa? Pencemaran nama baik. Betul ya saudaraku ya. Tapi firman Tuhan ngasih beda. Kita lihat boleh? Ini bukan saya yang ngomong ya, firman. Yuk kita buka Matius. Kita lihat Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Ayat 11 yuk, boleh baca sama-sama 2, 3?
berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12 sama-sama. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Dalam bahasa Inggrisnya bukan berbahagialah kamu, tapi bless others. Diberkatilah orang yang karena aku, kamu dicela, dianiaya dan difitnahkan segala yang jahat. Jadi mulai dari hari ini, kalau saudara difitnah, boleh enggak sih ngomong, I am blessed. Ini saya ngeliat masih banyak yang gini. Ini sejak kapan ini pastor? Kayaknya enggak ada ceritanya orang difitnah kok diberkati itu dari mana? Saya memperkenalkan POV yang baru. Yang sepakat boleh amennya yang paling keras. Amennya boleh lebih keras lagi. Sejak dari hari ini jangan izinkan fitnah, perkataan yang tidak benar, celaan membuat engkau mundur dari Tuhan. Kalau engkau difitnah, dicela, bilang apa Bapak Ibu? I am blessed. Jangan mundur, jangan kapok, maju terus, pertahankan kakimu tetap teguh berdiri dalam iman. Jadi atas kehidupan saudara. Gak apa-apa ya, saya perkenalkan POV baru ya. Karena seringkali ya banyak hal di dalam Alkitab dengan dunia itu beda Bapak Ibu. Itu sebabnya firman itu membersihkan saudara. Itu sebabnya saya sering ngomong, senggol kiri kanan, baca Alkitab. Kalau enggak difitnah tersinggung, kalau enggak difitnah mundur, kalau enggak difitnah sakit hati. Tapi sekarang difitnah bilang, I am blessed. Yang ketiga saudara, yang ketiga. Ujian yang ketiga apa? Godaan. Godaan. Yuk kita buka 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 16 sampai 17. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16. Ayat 16 ya, muncul ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, apa saja saudara, godaan itu munculnya dalam bentuk 3 ini. Yang pertama apa? Keinginan daging. Nah, sadari ya saudaraku, agak ada perbedaan antara iblis itu kasih masalah atau iblis ini gara-gara iblis. Sering orang Kristen kan ngomongnya gitu, ini gara-gara iblis. Saya enggak keberatan saudara nyalain iblis. Emang sudah salah. Jadi mau saudara tambah-tambahin lagi ya terserah saudara kayak gitu. Tapi saya ingin saudara juga memahami bahwa ada bagian tertentu itu bukan urusannya iblis. Tetapi sesederhana ada yang namanya keinginan daging. Jadi manusia ini dagingnya masih punya keinginan Pak. Udah punya istri 1 pengen tambah jadi 2. Udah punya istri 2 pengen tambah jadi 3, ketemulah istri 1, 2, 3, perang dunia 3. Jangan saudara bilang sama saya, itu iblis. Sederhana, keinginan daging ini loh saudara, daging ini masih punya keinginan. Belum punya uangnya, gajinya belum cukup, tapi tetangga sebelah beli motor, saudara pengen beli motor, gesek kartu kredit. Besoknya tetangga sebelah beli mobil, uangnya nggak cukup tapi pengen beli mobil, gesek kartu kredit. Nanti sampai akhirnya nggak bisa mencicil saudaraku tunggaan. Saudara jangan bilang itu iblis. Saudara ngerti maksud saya? Agak ada bedanya ya saudaraku ya. Ada yang namanya keinginan daging ini loh. Oke.
Tapi juga ada yang namanya keinginan mata. Nah, kalau yang ini yang tahu ibu-ibu. Keinginan mata nih. Ibu-ibu pernah nggak sih pergi belanja, bawa list, terus nanti saudara pokoknya jalan aja. Jalan lorong demi lorong. Nggak tahu kenapa tuh kayak setiap jalan tuh ada aja yang pengen diambil gitu saudara. Kan? Nanti jalan lagi, ngambil, masuk, nggak kerasa. Pernah nggak nyoba pulang sampai di rumah dicocokin antara list dengan belanjaan? Mana yang tertulis di list, mana yang sebenarnya saudara tuh bahkan nggak butuh. Tapi masuk di keranjang saudaraku. Keinginan mata. Dan yang ketiga namanya adalah keangkuhan hidup. Manusia itu kan sebenarnya kan kebutuhan itu kan apa? Bedakan kalau kita itu bisa membedakan kebutuhan dan keinginan tuh enak loh sebenarnya. Butuh tuh apa? Sandang, pangan, papan. Keinginan apa? Butuhnya sandang, baju. Berarti sebenarnya misalkan punya 5 baju, 10 baju aja cukup enggak? Kalau 1000 baju, ya keinginan. Pangan, makan butuh enggak? Makan butuh saudaraku. Tapi apakah makan wagyu, makan apa lagi saudara? Satu demi satu disebut, itu keinginan. Sandang, pangan, papan, rumah, butuh tempat tinggal. Tapi apakah harus rumah yang seperti istana itu keinginan. Jadi bedakan ada yang namanya keangkuhan hidup saudara. Salah satu keangkuhan hidup kayak gini. Saudara datang nih, lewat ke para usher, disalamin. Depan saudara disalamin, depannya lagi disalamin. Sampai di saudara, ushernya melihat ke belakang, ngobrol sama temennya, saudara gak disalamin. Saudara ngomong apa? Ushernya keluarga Allah sombong. Oke ya. Terus saudara kenal salah satu pelayan Tuhan mimbar nih. Kebetulan pelayan Tuhan mimbar, entah WL-nya lah, singernya, pemain musiknya. Dia dari kamar mandi keburu-buru sudah harus persiapan. Dia lari saudaraku dari kamar mandi. Saudara papasan, saudara. Karena saudara merasa bangga kenal salah satu pelayan mimbar. Karena dia keburu-buru dia lari. Saudara ngomong apa? Karena pelayanan di atas mimbar sombong. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Boleh gak sih besok-besok lagi ya saudara, kalau usher gak nyalamin saudara, saudara deketin, saudara pegang tangannya, shalom gitu saudaraku. Kadangkala tanpa kita sadari, ketika kita sendiri ngomong orang lain sombong, sebenarnya tanpa kita sadari harga diri kita kena. Sesungguhnya seringkali tanpa kita sadari mungkin malah kitanya yang sombong. Karena kita merasa tidak dihargai. Kadangkala 3 hal ini saudaraku bisa menjadi godaan. Dan akhirnya kalau kita nggak hati-hati, kita jadi tidak bisa tetap berdiri teguh. Saya tuh bersyukur saudara, saya tuh belajar dari salah satu pendahulu kita namanya Pastor Yonggi Cho. Ada yang pernah dengar nama Pastor Yonggi Cho? Pernah ya. Beliau tuh hamba Tuhan yang sangat terkenal sekali saudaraku di masanya, di eranya. Saya sangat-sangat diberkati sekali dengan bagaimana beliau itu menjaga benar-benar kehidupannya ya saudara. Setiap kali beliau itu melayani di luar kota, pasti selalu akan membawa entah itu istrinya, kalau istrinya nggak bisa anaknya, kalau anaknya nggak bisa dia ada orang yang mendampingi. Dia sangat menjaga saudaraku. Bahkan kalau dia itu mau masuk ke kamar hotel kayak gitu ya saudaraku, dia akan selalu minta orang yang mendampingi dia itu periksa kamarnya dulu saudara. Pernah satu kali dia bercerita, waktu dia masuk ke kamar, itu sudah ada perempuan sembunyi di dalam lemari, saudaraku. Jadi dia benar-benar menerapkan
sampai satu kali ya saudaraku, dia khotbah di kaum wanita saudara. Dia ngomong, tolonglah bantu pendetamu ini. Pendetamu ini terbatas. Jadi dia bercandaan sama jemaatnya, sama ibu-ibu saudara, tolong jangan digoda. Dia bercanda saudaraku, dalam artian adalah dia menyadari bahwa ketika dia memulai perjalanannya bersama dengan Tuhan selalu akan ada godaan. Dia memastikan, dia tahu di titik mana yang bisa terbuka celah, dia tutup celahnya. Bapak Ibu, dimanapun engkau berada, boleh saya katakan ini, tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap godaan. Saya garis bawahi dulu ya. Mau dia pendeta, mau siapapun itu. Tidak ada orang kebal godaan. Jadi kalau saudara mengerti ada titik-titik tertentu, saudara tahu bahwa itu bagian dari kelemahan saudara. Firman Tuhan itu ngomong di 1 Korintus, kita lihat yuk. Pasalnya yang 10 ayat yang ke-12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jaga saudaraku, waspada. Kalau saudara sudah tahu, orang dunia tuh suka ngomong harta, tahta, wanita kalau cowok. Kalau perempuan, kalau wanita, harta, tahta, mungkin ya pria gitu ya saudaraku. Kalau saudara sudah tahu, setiap kita tuh kelemahannya beda-beda Bapak Ibu. Jangan buka celah di titik itu. Kalau memang sudah tahu, saudara tipe orang yang kalau lihat misalkan bapak-bapak ya halo. Kalau saudara lihat perempuan cantik terus pandangannya bisa gini. Sampai gini saudara. Ya saudara jangan sengaja deket-deket, ngobrol santai, WA, chatting, ditanya sama istrinya bilang katanya kasih. Nggak bisa saudaraku. Boleh ya Bapak Ibu? Boleh ya. Jadi ada hal-hal yang saudara harus ngerti. Kelemahan saudara di mana, titik saudara di mana. Jagai dan batasi supaya tidak jatuh. Yang keempat ini sering nggak dianggap orang sebagai ujian, tapi ini ujian, kesuksesan. Ada satu raja yang jatuh karena masalah, tapi ada satu raja yang namanya Rehabeam. Kita buka di dalam Tawarik, 2 Tawarik pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya teguh. Ada orang yang jatuh justru karena masalah, tetapi ada orang yang jatuh karena diberkati. Jadi perhatikan ini saudaraku, justru ini jadi momen di mana yuk jaga. Jangan sampai kesuksesan kita itu menjadi celah, kita jadi nyaman. Akhirnya kita nggak jaga hati. Daud selama dia berperang, nothing happen. Tapi pernah satu kali dia santai-santai. Dari atas sotoh rumahnya dia melihat wanita mandi. Nah hati-hati saudara. Kadang kalau kita nggak hati-hati justru kenyamanan itu menjadi celah untuk saudara jatuh gitu. Jadi 4 itu adalah ujian. Saya kasih kabar baik boleh nggak Bapak Ibu? Di semua masalah, godaan, intimidasi, aniaya, kesuksesan. Satu demi satu, kalau saudara lulus ujian, saudara akan naik level. Amin ya. Kenapa saya mengajarkan kepada saudara, pemain musik boleh maju ke depan. Kalau saudara difitnah, I am blessed. Kenapa saudara? Terlepas dari semua yang orang lain lakukan, urusan saudara sama Tuhan. Kalau karena difitnah, hatimu jadi kotor, engkau gak bisa jaga hati, akhirnya engkau kecewa, engkau sakit hati, justru Tuhan gak bisa berurusan dengan engkau. Tetapi dengan engkau berkata, I am blessed, saudara bisa mengampuni, saudara bisa memberikan, saudara bisa berbesar hati, justru saya mengalami dalam kehidupan saya,
Tuhan itu deal dengan tiap orang, malah diangkat, saudara. Saya tuh pernah ingat perkataan suami saya satu kali. Suami saya itu pernah dijatuhkan, pernah difitnah, bahkan dikhianati. Secara bersamaan 3 hal ini datang bertubi-tubi, saudara. Dan oleh orang-orang terdekat semuanya. Pada saat itu it feels very difficult, saudaraku. Karena mereka menyerang bersamaan, saudaraku, dan menjelek-jelekkan dalam kapasitas yang memang sudah keterlaluan sekali. Setiap kali seperti itu, Pak Jo, saya belajar dari Pak Obaja, saudara. Kita tuh kalau difitnah, ini kan diem. Orang bilang, aduh kalau diem aja terus gimana. Tetapi yang saya takjub adalah setelah semua masa itu berlalu, justru Tuhan memberkati gereja kita dan dibawa naik jauh lebih tinggi lagi, saudara. Saya ingat sekali perkataan suami saya ngomong kayak gini, ya kalau tujuannya hanya untuk ini, udahlah saya biarin aja mereka mau fitnah sampai sepuasnya mereka. Saudara mengerti maksud saya? Ketika kita menyadari bahwa semuanya itu adalah ujian, there is a prize di depan kita. Itu memampukan kita untuk tidak berfokus pada yang di belakang. Memampukan kita untuk melihat yang ke depan. Kalau saya bisa lulus ujian ini, Tuhan akan bawa pada next level lagi. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu, amin. Jangan berhenti, terus berdiri teguh di dalam iman. Pastor, gimana kalau di dalam semuanya itu saya nggak kuat? Kalau saya nggak mampu gimana? Apa saya bisa, Pastor? Ada satu lagu yang saya sangat diberkati, saudaraku. Di tengah kondisi kita yang tidak mampu, lagu ini berkata, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan, saudaraku, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Yuk bangkit berdiri jemaat Tuhan. Angkat hati saudara. Angkat tangan saudara di hadapannya, katakan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Sungguh Engkau Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Come on, tetap percaya Tuhan setia. Katakan jemaat Tuhan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu, kami tidak berperang sendirian. Kami tahu, Engkau adalah komandan, jenderal perang kami. Tuhan setia, tetap percaya, Tuhan setia. Belajar Tuhan, bagian kami percaya dan bertahan, tetap teguh di dalam pertandingan iman kami. Sebab kami tahu Engkaulah jenderal perang kami. The battle belongs to you. Itu sebabnya kami tahu kami ada di tangan yang tepat. Kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Kami tangkap firman-Mu Tuhan, sementara kami berjalan bersama dengan Engkau. Bantu kami Tuhan. Bapak, kami mau memberikan persembahan kami di hadapan-Mu.
Kami bersyukur ajar kami memegang perjanjian dengan Engkau sama seperti Ishak terus memegang apa yang jadi instruksimu di dalam kehidupannya. Ajar kami Tuhan untuk terus berpegang pada covenant yang dengan Engkau, perjanjian yang dengan Engkau. Menabur, ajar kami memberikan dengan sukacita. Setiap persembahan, setiap persepuluhan yang kami berikan dengan ucapan syukur. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin, amin.